Kebakaran juga melanda pusat perbelanjaan Margo City di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Angin kencang menyebabkan kobaran api membesar dan merambat ke hampir sebagian gedung. Kepulan asap tebal terlihat dari pusat perbelanjaan Margo City, Depok, Jawa Barat. Api yang melalap bagian atas bangunan diduga berasal dari ruang karaoke. Pengunjung yang sedang berada di dalam gedung langsung berhamburan keluar. Mereka panik karena khawatir terjebak di dalam gedung. Seorang karyawati yang sedang bekerja tepat di samping sumber api mengatakan api sudah berkobar sejak pukul 11.30 siang tadi. Tadi kejadiannya jam berapa, Mbak? Tadi sekitar jam 12. Terus gara-gara apa? Udah banyak. Isi dari dapur. Kalau tempat terima kerja sendiri di tempat karaoke itu? Enggak, saya orang restoran yang masak. Sebelahnya? Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Margo City Mall Depok, Jawa Barat, kita langsung bergabung bersama Anita Rusian yang saat ini berada di sana. Anita, apakah api sudah dapat dipadamkan saat ini? Eva, saat ini api yang sempat membakar salah satu pusat perbelanjaan di kota Depok ini sudah bisa dipadamkan tadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi api berhasil dipadamkan selama proses pemadaman ini selama 1 jam lebih, karena tadi api mulai membakar Margo City ini sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami terima dari Marketing Communications yaitu Rina, kebakaran ini menimpa sisi utara Margo City, dan sisi utara Margo ini sendiri dihuni oleh restoran Hanamasa, kemudian ada juga di sini tempat karaoke Naf dan bioskop Platinum XX1. Namun Eva, sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran yang menimpa Margo City. Dan sebagai informasi Eva, pada hari ini juga merupakan hari ulang tahun Margo City yang ke-9. Namun musibah melanda Margo City, dan tadi upaya pemadaman ini dilakukan oleh pemadam kebakaran dengan menerjunkan 10 unit pemadam kebakaran yang diturunkan dari wilayah Jakarta maupun juga Depok. Eva. Ya, Anita, kalau tadi kita saksikan ada sempat kepanikan di dalam mall, pengunjung yang datang ke mall berhamburan keluar. Apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini? Informasi yang kami terima dari Marketing Communications Margo City ini menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam proses evakuasi, baik itu yang menimpa pengunjung maupun karyawan Margo City ini sendiri. Dan tadi upaya penyelamatan sendiri telah dilakukan oleh pihak dari Margo City. Sebelum datang pemadam kebakaran ini, mereka berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan APAR atau alat pemadam kebakaran ringan. Dan informasi yang kami terima dari pihak Margo City ini sendiri tadi ada upaya yang dilakukan juga untuk menyelamatkan para karyawan maupun pengunjung. Dan saat ini pihak pemadam kebakaran Eva sudah sedang melakukan proses pendinginan dan juga penunjukan asap. Dan informasi mengenai Margo City ini sendiri terdiri dari 3 lantai, yaitu dasar, kemudian 1 dan 2. Kemudian kami tadi sempat bertanya kepada salah satu pengunjung mengenai kronologi terjadinya kebakaran yang menimpa Margo City ini. Informasi dari pengunjung berasal dari pusat karaoke, tempat karaoke maksud kami, dari Naf, namun masih belum bisa dipastikan apakah benar itu berasal dari Naf. Dan tadi kami melihat juga pihak kepolisian membawa 2 orang saksi untuk dimintai keterangan untuk mendapatkan apa yang menjadi penyebab utama. Tadi sekitar pukul 14 Eva juga digelar konferensi pers oleh pihak manajemen dari Margo City, dan berikut ini kami tampilkan penjelasan dari Rina selaku communication, maksud kami marketing communication dari Margo City. 11.15 di sisi utara Margo City. Pada saat kejadian kami langsung menghubungi pemadam kebakaran, dan sebagai tindakan awal kami juga langsung mempergunakan alat pemadam kebakaran yang ada di Margo City. Sebagai langkah awal, pengunjung dan tenan langsung kami evakuasi, dan alhamdulillah tidak terjadi korban. Jadi ketika terjadi kebakaran, kami langsung mengevakuasi seluruh karyawan
pengunjung yang sedang berada di Margo City. Oke Eva, demikian informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda. Baiklah, Anita Rusian melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Salah satu gudang dan pengolahan minyak kopra di Jalan Kalimas Timur, Surabaya terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Gudang dan pengolahan minyak kopra milik PT Indo Surya di Jalan Kalimas Timur, Surabaya ini terbakar Minggu pagi. Tidak ada aktivitas kerja di dalam gudang dan pengolahan minyak saat kebakaran. Untuk memadamkan api, petugas dinas kebakaran pemerintah kota Surabaya menurunkan belasan unit mobil pemadam. Namun petugas sempat mengalami kesulitan menuju titik api karena banyaknya bahan pengolahan yang mudah terbakar dan atap bangunan yang telah roboh. Sekitar 4 jam berjuang, akhirnya tim pemadam berhasil memadamkan api. Warga yang berada di sekitar lokasi pabrik berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang aman. Mereka khawatir api menjalar ke permukiman warga. Ke informasi lain, polisi masih memburu komplotan begal di Ciracas, Jakarta Timur yang menewaskan seorang korban. Polisi juga memeriksa proyektil peluru yang digunakan pembegal saat menjalankan aksinya. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa para pembegal merampas uang hasil penjualan beras milik korban sebesar 200 juta rupiah. Peristiwa yang kian Menurut saksi mata, 4 pelaku mengendarai sepeda motor dan mendekati korban yang juga mengendarai motor. Pelaku kemudian menembak korban hingga terjatuh dan melukai korban dengan senjata tajam. Para pelaku lalu membawa tas berisi uang milik korban. Korban diketahui bernama Mamat Surahmat, warga Cijantung, Jakarta Timur. Korban adalah seorang pengusaha beras di kawasan Ciracas. Jenazah korban kini sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ini jenis peluru yang berwadah ya, ini kemudian jenis peluru apa ini, jenis senjatanya ini senjata standar atau senjata rakitan ya. Kemudian kalau untuk uji lab itu kan perlu waktu ya, dia harus diistirahat dulu ya, nanti akan besok lah sebenarnya. Jajaran Polres Cimahi berhasil meringkus pengedar minuman keras oplosan antar provinsi. Polisi mengamankan ribuan liter botol minuman keras oplosan yang sudah dikemas dalam botol minuman air mineral. Ribuan liter minuman keras dan ratusan botol miras oplosan jenis Ciu diamankan kepolisian resort kota Cimahi, Jawa Barat sebelum dijual ke masyarakat. Miras oplosan ini diedarkan antar provinsi oleh pelaku berinisial FM dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Pelaku biasanya menjual miras saat terdapat acara musik cadas di daerah Cimahi. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dengan mendalami kasus tersebut dan pelaku diancam hukuman pidana 15 tahun penjara karena dinilai membahayakan masyarakat. Kurang tahu kalau berapa jadi kayaknya cuma kemarin kalau kita Warga Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat nekat menutup 2 jalur tol Jagorawi kemarin karena jembatan penyeberangan yang tak kunjung diperbaiki. Warga kesal hingga akhirnya memblokade jalan tol. Patahnya jembatan penyeberangan orang di atas ruas jalan tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 21 di samping rest area Gunung Putri Bogor, menjadi pemicu warga nekat memblokade 2 lajur tol Jagorawi pada Sabtu siang. Warga berunjuk rasa memblokade tol karena aktivitas warga yang sebelumnya sering menggunakan jembatan setiap harinya menjadi terganggu dan harus memutar karena tidak bisa menyeberang tol. Jalan satu-satunya buat menuju ke sono kemari dah jembatan. Apalagi jalan umum ya istilahnya. Pagi-pagi kan anak-anak sekolah kan, terus karyawan orang yang pada punya motor, mungkin motor kan kasihan yang nggak punya motor. Dia mesti ngojek, uang saku kan jadi nambah. Sedangkan apa-apa sekarang mahal. Sendiri. Jembatan penyeberangan orang di kilometer 21 tol Jagorawi ini patah setelah ditabrak truk. Keadaan itu membuat warga meminta pihak Jasa Marga Jagorawi untuk memperbaiki jembatan karena aktivitas warga terganggu. Akibat permintaan warga tidak diindahkan pihak Jasa Marga, akhirnya terjadilah pemblokadean 300 warga Cikuda di 2 jalur tol baik yang menuju Puncak maupun arah Jakarta.
sehingga melumpuhkan ruas tol Jagorawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurkolis, Metro TV.